Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi intermezzo. Mudah-mudahan Kevin nggak salah masukin tema ya, atau masukin ke playlist. Ini adalah intermezzo. Interdimensi zodiak, bacaan cukup singkat. Kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Menyambut awal bulan, bulannya Juli. Itu berkenaan di energinya Cancer ya. Kita berada dan memasuki bulannya Cancer, kurang lebih mau masuk ke dekan keduanya Cancer. Terkait itu semua, tadi Kevin sempat ya bingung, ini temanya paling bagus apa ya. Ternyata kartu yang keluar itu adalah kartu Ten of Pentacle. Kevin nangkap energi di sini tentang quality time yang berkaitan dari ranah hubungan dengan siapapun saja. Ini ada quality time. Kita akan cek tentang quality time kamu bersama dia dalam waktu dekat itu seperti apa. Apakah quality time ini memiliki kualitas yang cukup bagus ketika ngejalin hubungan sama dia atau enggak ya? Atau justru nanti ada sebuah hal-hal yang sifatnya adalah prediksi, di mana prediksi itu mungkin bisa menjadikan sebuah rambu-rambu kepada sahabat kebahagiaan ya yang sedang ngejalani kisah percintaannya. Oke, nggak lepas ya kalau channel YouTube-nya Kevin itu ranahnya percintaan terus ya. Biar kita tahu ya sahabat kebahagiaan, tarot itu sebenarnya bisa menjadikan kita itu rambu-rambu agar kemungkinan buruk tidak terjadi ke dalam diri kita dan juga bisa memotivasi diri kita ya. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya di sini bersifat general. Kevin ingatkan ya, bacanya di sini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau justru energinya si dia. Oke, kita cek bersama-sama tentang waktu yang dia berikan kepada sahabat kebahagiaan dalam waktu dekat, yaitu tentang quality time-nya. Oke, Kevin akan coba menggunakan kartu Oracle dulu ya. Tentang diri sahabat kebahagiaan bersama dia di bulan Juli. Quality time di bulan Juli. Kita cek bersama-sama tentang quality time. Signifikatornya adalah kartu 10 Pentacle. Di sini ya, untuk energi utamanya. Kita tarik bersama-sama. Oke. Ada energi apa? Kevin gunain Celtic Cross ya. Oke. Ada Reflection. Wow, ini ada hubungan-hubungan yang menjalin hubungan baru ini masuk di sini nih. Oke, nyambung. Kemarin yang habis healing, ternyata di sini ada proses healing dari sahabat kebahagiaan ya, mendapatkan sebuah quality time di sini. Quality time-nya itu banyak ya. Kita beda bersama-sama. Ada life. Oke. Ada home juga di sini. Wow, kembali ke dalam diri sahabat kebahagiaan. Oke, ada sebuah kekayaan. Selanjutnya, ada sebuah pencapaian juga. Siklus yang kembali terulang lagi. Oke, ada kreativitas dan selanjutnya di sini, wow, ada gairah di sini. Bagus banget energinya sahabat kebahagiaan. Yang pertama, kita lihat ya, di sini ada kartu refleks tentang sebuah cerminan. Ada sebuah cerminan di dalam diri sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan dengan siapapun saja di sini ya. Ketika sahabat kebahagiaan di sini mungkin mencoba untuk bisa dekat dengan seseorang, untuk ngejalin sebuah hubungan yang komunikatif di situ. Ini ada timbal baliknya. Apa yang kamu lakukan ini ternyata ada energi positifnya ya dari sahabat kebahagiaan, bahwa sahabat kebahagiaan juga akan mendapatkan hal yang serupa. Siapa sih yang bisa mendapatkan, siapa sih orang yang bisa memberikan itu semua? Kartunya di sini adalah Bond. Bond ini terkait dari hubungan sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan baru atau lagi deket sama siapa. Orang terdekat itulah yang akan memberikan nuansa baru ke dalam hidup kamu. Oke, ini masuk ke ranah hubungan orang dekat ya, atau orang baru kenal atau apa. Ternyata orang baru ini justru akan memberikan sebuah gift kepada sahabat kebahagiaan. Giftnya apa? Quality time yang lebih bermakna. Jadi indikasi yang Kevin lihat di sini ada signifikatornya adalah orang baru itu muncul. Ada orang baru muncul, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan nih baru kenal dengan seseorang, dan seseorang itu akan memberikan waktu yang bagus, yang lebih berkualitas ketika ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan.
Yang dirasa kemarin sempat ngerasa bodoh amat ya, bodoh amat sama seseorang, kalian udah lelah di situ. Terbaiknya adalah quality time-nya di sini ada sebagian dari sahabat kebahagiaan di bulan Juli ini lebih berquality tentang diri sendiri. Kualitas yang bagus untuk diri sahabat kebahagiaan. Apalagi di sini kita bertemu di kartu healing. Quality time tentang healing yang kemarin sahabat kebahagiaan yang ngerasa bodoh amat dengan seseorang, ini ternyata berdampak juga ya, terutama dalam bagaimana sahabat kebahagiaan ini lebih memilih berkualitas untuk diri sendiri. Artinya ada dua gambaran yang Kevin lihat di sini. Yang pertama adalah sahabat kebahagiaan bersama orang dekat atau orang yang baru kenal. Yang kedua, di sini Kevin lihat ada beberapa dari sahabat kebahagiaan yang justru quality time-nya itu lebih ke diri sendiri tanpa perlu ada orang lain. Oke. Ternyata sebagian dari sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa energi pelepasan atau melepaskan seseorang di bulan Juli ini menghasilkan dampak positif ya, terutama untuk diri sendiri, bahwa kalian tahu selama ini sering membuang-buang waktu kepada orang yang notabene tidak pernah memberikan cinta kepada kamu atau membalas cinta kamu, yang notabene adalah selalu memberikan luka kepada kamu. Ketika sahabat kebahagiaan sudah healing, sudah menyadari itu semua, sahabat kebahagiaan akan lebih memilih untuk mencari segala sesuatunya yang hilang dari diri kamu, yaitu merawat diri, mencoba untuk membangun dari awal, mencoba untuk lebih fokus pada diri sendiri. Itu adalah quality time yang berkualitas untuk diri sendiri. Namun di sini Kevin juga melihat bahwa sebagian dari sahabat kebahagiaan yang hubungannya adalah hubungan berumah tangga, ini ternyata ada quality time bersama keluarga besar kamu ya. Keluarga besar ini baik suami, istri, anak-anak, keponakan, mertua dan lain sebagainya. Ini quality time-nya cukup bagus juga ya Kevin lihat di bulan Juli ini, ada energi positifnya. Lalu bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan yang cintanya adalah cinta bersegi-segi tentang kualitas ini? Kevin lihat sih ada warna baru dalam quality time bersama cinta bersegi kamu di sini, karena ada gairah yang muncul. Oke, ada gairah yang muncul di sini. Kalau gairahnya di sini tidak bisa ditahan ya, orang tersebut tidak ditahan, ini bisa mengakibatkan lost control. Lost control dalam artian gini. Ketika gairahnya dia berlebihan, dia akan menuntut banyak segala hal yang dia inginkan terhadap sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan itu bisa terkontrol semua ya. Karena Kevin lihat di sini ada beberapa hal yang sifatnya adalah pertemuan. Ada pertemuan di sini, dan secara energi di sini di pikiran sadar ada wealth juga. Wealth ini tentang sebuah kekayaan, hal-hal yang sifatnya adalah materi. Oke, sebagian dari sahabat kebahagiaan yang nonton channel YouTube-nya Kevin ini memang secara kerezekian juga bagus ya. Kalau rezekinya bagus, mau quality time dengan siapapun saja, kamu sudah punya modal di situ. Nah, tapi perlu diingat, jangan terlalu memberikan banyak hal atau memberikan banyak modal kepada seseorang yang tidak pernah berjuang apapun terhadap sahabat kebahagiaan loh. Jangan apa-apa tuh kamu royal sama orang terus ya. Nanti ujung-ujungnya sahabat kebahagiaan healing lagi, capek kan kalau hubungannya seperti itu. Oke, meskipun itu semua ya sahabat kebahagiaan, ternyata kedepannya ini ada kartu life di sini tentang sebuah kehidupan kamu. Kehidupan kamu akan menemukan sebuah keharmonisan yang baru, warna yang baru juga di sini. Ketika ngejalin sebuah hubungan, kalian juga cukup sadar ya bahwa bukan tentang sebuah kuantitas, kapan banyak bertemu dengan dia, kapan bisa ngobrol sama dia. Ini justru tentang kualitas kamu sama dia itu sebenarnya apa. Kalau misalkan hubungannya itu banyak sekali kualitas yang positif, ini tentu akan memberikan makna yang bagus untuk sahabat kebahagiaan. Lalu di sini ada kartu achievement ya, yang berkaitan dari pencapaian dari sebuah hasil kerja keras kamu ketika kamu mencoba untuk menyempurnakan cinta kamu dengan seseorang. Ini ternyata ada hasil yang positif buat diri kamu, bahwa kamu puas dengan pasangan kamu ngerasa yakin dengan pasangan kamu ketika dia sudah bisa membuka diri terhadap sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan dia? Di sini ada siklus juga untuk dirinya dia, ada siklus bahwa tentang siklus perubahan yang terjadi di dalam dirinya dia. Ini mampu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri agar dia itu bisa memberikan quality time terhadap sahabat kebahagiaan. Apakah quality time-nya ini berarti untuk kamu? Jawabannya adalah sangat berarti ya, karena kita bertemu di kartu creativity. Creativity ini tentang hal yang baru yang belum pernah kamu jumpai. Tentang quality time bersama dia akan memberikan warna baru untuk kamu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kenangan yang positif ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan dia ya. Paling banyak ini justru ke orang-orang baru. Lalu bagaimana dengan orang-orang lama di situ? Kalau untuk orang-orang lama di sini yang Kevin lihat untuk energinya memang dia masih stuck.
dia masih stuck berada di kondisi yang seperti itu saja, sehingga untuk bisa berquality time dengan sahabat kebahagiaan ini mungkin dia memiliki cara yang lain. Apa sih cara lain dia untuk bisa berquality time dengan sahabat kebahagiaan? Dia mencoba untuk lebih bisa memberikan materi kepada kamu. Ada timbal balik di situ ya. Tapi kalau misalkan ciri-cirinya dia tidak ada memberikan timbal balik ke materi ke sahabat kebahagiaan, artinya dia tidak bisa memberikan sebuah warna dalam kehidupan kamu. Jangan hanya sahabat kebahagiaan terus loh yang kasih duit ya, karena ini secara energi sadar ya. Di kartu paling atas, wealth ini tentang sebuah kekayaan yang kamu punya, uang yang kamu punya. Ya, kamu mungkin punya uang, sahabat kebahagiaan punya uang, punya modal di situ, tapi jangan diberikan hanya untuk quality time kamu bersama dia, kamu yang kasih modal terus. Sekali-kali deh dia coba bisa modalin kamu atau enggak. Biar apa? Biar dia itu kayak tidak bergantung terus sama sahabat kebahagiaan. Yang namanya ngejalin hubungan pasti harus gantian dong, nggak harus kamu-kamu terus. Kalau misalkan dia nggak punya, cintanya dia tulus sama sahabat kebahagiaan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia bisa memberikan kepastian sama kamu. Lalu kita bertemu di kartu fire ya. Fire di sini memang berkaitan juga dari energi gairah, energi tentang semangatnya dia, dan ada niat sih untuk ketemu, untuk berquality time sama kamu. Pertemuan itu memang ada. Lalu bagaimana tentang hubungan yang diblokir di sini, Kevin? Aku diblokir sama dia cukup lama ya. Untuk energi pemblokiran di sini, untuk orang lama jawabannya Kevin tidak melihat bahwa dia akan memberikan sebuah quality time yang berarti untuk kamu ya. Untuk orang lama yang ngeblokir kamu di bulan Juli, tidak ada quality time yang berkesan dari dirinya dia. Justru energi paling banyak di sini adalah orang-orang baru. Karena di kartu bond di sini, bond ini adalah energi seseorang yang baru menjalin sebuah kedekatan dengan sahabat kebahagiaan di sini. Karena akan terjalin sebuah koneksi antara diri kamu dengan dia. Orang baru ini akan menciptakan sebuah koneksi jiwa. Ingat ya, ada sebuah koneksi jiwa di sini. Koneksi jiwa itu bisa berkaitan dari soulmate. Ada soulmate, ada twin flame, soul partner, soulmate, atau mungkin juga sehati. Karena hal-hal yang sifatnya adalah support dan healing ini masuk di sini. Dan orang baru ini kemungkinan bisa masuk ke kategori sehati. Kenapa ada sehati? Karena di sini dia sudah mau mencoba untuk bisa mendalami kehidupan kamu dan bisa support kamu juga dari masa lalu. Yang namanya hubungan sehati pasti dia mensupport dan selalu memuaskan. Soul partner juga masuk ya, teteman di sini juga masuk ya, teteman yang baru kenal. Pokoknya pembacaan Kevin di sini kata kuncinya adalah orang baru. Orang baru ini memberikan quality time yang bermakna untuk kamu. Yang teteman di sini juga ya. Yang teteman juga bagus di sini dan energinya teteman kamu main ke rumah kamu. Main ke rumah kamu dan kamu akan ngerasa bahwa untuk teteman dengan seseorang di sana, teman tapi mesra ya. Kamu ngerasa bahwa dia itu seperti partner yang bagus untuk kamu, partner yang bisa memberikan kenyamanan ketika ngejalin sebuah komunikasi dengan dia. Energinya cukup positif sih. Quality time-nya itu lebih bagaimana sahabat kebahagiaan dan dia itu ngejalin sebuah komunikasi keintiman, meskipun tidak ada suasana yang cukup romantis ya bersama tetemannya itu, tapi kualitas tentang bagaimana dia itu bisa support kamu itu adalah kualitas yang luar biasa. Jadi bukan seberapa banyak tentang quality time-nya dia sama sahabat kebahagiaan, berapa sering dia memberikan quality time sama kamu. Ini lebih kita mengutamakan tentang kualitasnya. Ketika quality time tapi nggak ada sebuah kualitas yang bermakna yang masuk ke dalam memori kamu atau kenangan kamu, ini quality time-nya itu tidak akan pernah berarti dan mungkin sahabat kebahagiaan tidak akan pernah menilai bahwa itu adalah hal yang aku butuhkan. Oke, lebih baik ketika dia muncul nih, orang baru. Energi orang baru nih muncul sama kamu, memberikan sebuah waktu kepada kamu, memberikan sebuah quality time sama kamu. Gunakanlah waktu itu untuk berkualitas. Bagaimana kalian itu saling berbicara tentang perasaan satu sama lain, ngobrol tentang perasaan, ciptakan sebuah suasana harmonis di situ, agar hal itu menjadi sebuah kenangan yang indah. Karena kita bertemu di kartu creativity. Ya, jadi harus lebih bisa berkreativitas di situ. Lalu ada energi gairah juga yang muncul nih tentang quality time. Mudah-mudahan ini energi gairahnya juga tetap stay sama sahabat kebahagiaan ya. Jangan sampai itu energinya itu jomplang. Oke. Dan kita cek dari energi kartu tarotnya ya. Karena ini adalah kartu oracle, nggak ada energi zodiaknya. Kita akan tembusin dari kartu tarotnya ya. Oke, ini untuk energi dari kartu oracle-nya Kevin tarik ya. Kevin tarik dulu. Lalu kita lihat
tentang waktu kebersamaan kamu bersama si dia. Kita cek ya. Bagaimana dia memberikan waktu terbaiknya kepada sahabat kebahagiaan. Waktu terbaiknya dia yang dia berikan kepada sahabat kebahagiaan. Apakah hal ini cukup bermakna atau tidak ya? Kita cek. Untuk energi pertama di sini, The Magician sama nih. The Magician ini sama di kartu yang tadi ya, Creativity di sini. Creativity, energinya hampir sama, Creativity. Yang Kevin lihat memang dia akan memberikan suasana yang bagus, terutama dari segi komunikasi ya. Ya, dia sering-sering dengerin kamu. Kalau ngobrol itu nyambung ya, sahabat kebahagiaan. Tentang kualitas ini justru lebih berkesan menghibur. Orang ini lebih berkesan menghibur sahabat kebahagiaan ketika mungkin sahabat kebahagiaan itu berada di posisi lagi healing, lagi mencoba untuk menyembuhkan hati kamu yang terluka kemarin. Ini orang baru yang datang pada kamu, ini justru akan memberikan hal yang bagus, menghibur kamu, membuat kamu senang ya. Ranahnya memang paling banyak ini adalah orang baru ya sahabat kebahagiaan. Apalagi The Magician ini adalah bernomor 1. Nomor 1 itu adalah awal. Ini adalah awal ketika ngejalin hubungan dengan seseorang. Artinya memang ini adalah orang baru yang benar-benar bisa memberikan sebuah quality time sama kamu. Oke, yang kebaca energinya di sini justru orang baru ya. Lalu selanjutnya di sini ada energi apa di sini? Ada kartu The Hierophant. Wah, orang ini cukup bagus sih sahabat kebahagiaan, mengajarkan hal-hal yang positif ya. Untuk koneksi cinta spiritual juga masuk di sini sahabat kebahagiaan. Yang kemarin kalian sempat nonton channel YouTube-nya Kevin tentang cinta spiritual. Ini ternyata dia akan memberikan sebuah quality time yang cukup bermakna, terutama dari segi komunikasi ya. Komunikasi kamu akan lebih berkualitas lagi di sini. Berkualitas dan ranah spiritual kamu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kamu akan merasakan ya, sahabat kebahagiaan akan merasakan bahwa dirinya dia itu bisa menghangatkan suasana hati kamu, bisa memberikan warna yang sangat indah di sini. Cukup positif banget ya. Dari bacaan Kevin yang kemarin itu tentang energi di bulan Juli. Bulan Juli ini justru banyak energi positifnya ya, ketimbang bulan-bulan kemarin yang mungkin banyak sekali miskomunikasi, energinya terblokir. Ternyata di sini seseorang di luar sana sudah mulai bisa memberikan quality time yang baik. Oke, untuk cinta spiritual, energinya bagus nih, Hierophant ya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu S of One ya, sahabat kebahagiaan. Untuk energi kartu S of One ini juga cukup positif juga, di mana hal-hal yang berkaitan dari quality time ini dia mencoba untuk bisa memberikan nuansa baru. Ada sebuah peluang yang dia miliki di sini untuk bisa mengajarkan sahabat kebahagiaan ke dalam sebuah kenangan yang indah. Kamu akan memiliki kenangan indah lagi bersama orang baru ini. Oke, karena di sini ya dia ngerasa bahwa si orang baru ini tertarik banget sama sahabat kebahagiaan, karena dia masih penasaran sama sahabat kebahagiaan, makanya dia bisa akan memberikan quality time-nya. Tapi kalau sahabat kebahagiaan di sini selalu berkata kata aku atau menunjukkan diri kamu selalu bercerita tentang aku lo kayak gini, dia akhirnya nggak penasaran sama kamu. Kuncinya satu, ketika orang baru ini muncul, memberikan waktu yang baik atau quality time sama sahabat kebahagiaan, cobalah untuk menahan diri, jangan selalu menunjukkan tentang siapa diri kamu, siapa ranah keluarga kamu. Biarlah dia yang penasaran duluan, lalu dia akan menggali tentang diri kamu. Dan ketika dia masih ada sisi penasarannya di situ sama sahabat kebahagiaan, ini kalian akan mendapatkan sebuah momen, yaitu momen PDKT yang sangat berarti. Kalau ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan orang baru, sahabat kebahagiaan itu udah cerita aku lu kayak gini. Lah orang tersebut sudah nggak penasaran lagi sama kamu. Lebih baik biarkan dia penasaran sehingga quality time-nya ini berkesan dan akan menghasilkan sebuah kualitas, yaitu apa? Dirinya dia kepo sama kamu, penasaran sama kamu, dan benar-benar bisa memberikan suasana hati bahwa dia tuh ngeyakinin serius sama kamu. Oke, ada energi positif juga di sini di bulan Juli. Oke, kartu King of Cup ya sahabat kebahagiaan. King of Cup ini adalah simbol dari perasaan yang tertinggi. Jika kartu ini muncul, ini ada sesuatu hal yang sifatnya adalah empati. Karena orang ini akan berempati sama kamu, maka dia akan maju. Dia akan maju untuk bisa memberikan sebuah nasihat atau masukan positif terhadap sahabat kebahagiaan ya. Yang kemarin lagi healing, dia support banget. Koneksi paling kuat di sini yang Kevin lihat itu tentang cinta spiritual. Dia berperan banget loh untuk bulan Juli ini. Untuk koneksi cinta spiritual ini kuat banget di sini. Lalu untuk energi selanjutnya yang Kevin lihat di kartu King of Cup ini tentang soul partner juga masuk ya. Soul partner di sini masuk bahwa dia itu benar-benar bisa mensupport kamu, dengerin kamu intinya.
Oke, ada bahasa hati dan perasaan yang dia sampaikan, ada rasa empati juga di sini. Kalau misalkan seseorang sudah bisa berempati sama sahabat kebahagiaan, artinya apa? Dia itu tertarik sama kamu dan mencoba untuk bisa mengertiin kamu atau mendalami diri kamu lebih dalam lagi. Kalau misalkan ada orang baru yang ciri-ciri atau kriterianya seperti ini, sudah bisa dipastikan dia akan membalut luka kamu di masa lalu. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kita bertemu di kartu Eight of Swords ya, sahabat kebahagiaan, yang mungkin sahabat kebahagiaan kemarin sempat terjebak dalam kondisi tidak nyaman. Ternyata dia akan memberikan warna bagus, dia akan memberikan quality time dan mencoba untuk bertemu dengan kamu, menyelamatkan kamu dari kesedihan dan kesepian. Orang baru ini memberikan nuansa positif ya. Mungkin kalian sempat sedih ya, sahabat kebahagiaan sempat sedih, kok aku sepi banget ya, nggak ada orang yang menemaniku di sini. Orang baru ini justru energinya cukup positif, dia akan menghibur kamu dan membalut luka lama kamu. Oke. Lalu bagaimana untuk energi orang lama di sini, sahabat kebahagiaan? Yang Kevin lihat untuk energi orang lama itu justru pasif ya. Justru pasif. Kenapa pasif? Karena Kevin tetap fokus kepada kartu Eight of Swords, di mana Eight of Swords ini terhubung secara energi, sahabat kebahagiaan, dengan masa lalu kamu atau orang lama kamu di situ. Orang lama ini justru akan mengunci kamu untuk tidak merasakan sebuah quality time yang berkesan ya, yang memiliki kualitas. Jadi orangnya itu akan membosankan yang membuat sahabat kebahagiaan itu terjebak di dalam kondisi cinta yang seperti itu saja. Justru orang baru ini akan memberikan quality time yang sangat bagus. Mudah-mudahan nular nih ke semuanya ya, sahabat kebahagiaan. Karena entah kenapa ini energi bulan Juli itu cukup bagus loh. Kita cek lagi ada energi apa. Selanjutnya ada kartu Two of Wands, sahabat kebahagiaan. Two of Wands, kartu bernomor 2 ini tentang sebuah dualitas ya. Dualitas atau sesuatu hal yang sifatnya adalah bagus juga dan positif juga, tentang sebuah kekuatan dan juga persiapan. Ada sebuah persiapan atau perencanaan dari orang ini ketika mau memberikan quality time-nya atau memberikan waktu sama kamu. Artinya apa? Dia sudah niat untuk datang ke diri kamu, untuk ngajak kamu main, untuk lebih mendengarkan kamu ngobrol-ngobrol. Dia lebih sanggup dan dia lebih niat ya, karena keniatan hatinya dia ini memang sudah dipikirkan matang-matang ya, dan ini adalah orang baru juga. Ada kartu Queen of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Wah, kalau Queen of Pentacle ini muncul, sudah pasti ya orang baru ini bisa gantian beri duit. Ya kemarin sahabat kebahagiaan sempat terluka nih, duit kamu diporotin sama orang lama. Justru orang baru ini gak akan ngerepotin kamu terutama dari duit, karena dia tahu yang dia butuhkan itu adalah sebuah kesetiaan. Dan dia tahu sahabat kebahagiaan ini memang mencari sebuah kesetiaan. Orang ini datang akan memberikan sebuah kesetiaan kepada sahabat kebahagiaan juga, dan berusaha untuk bisa ngertiin kamu, karena dia punya kepercayaan diri yang cukup kuat loh. Dia punya kepercayaan diri yang cukup kuat bahwa rasa penasarannya inilah yang membuat dia itu yakin bahwa dia akan memberikan waktunya untuk sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana untuk hubungan dia orang baru tapi justru diblokir, tapi hubungannya adalah sosial media. Kalau misalkan hubungannya seperti itu ya, sahabat kebahagiaan, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mesti yang muncul di situ ya. Orang baru datang sama kamu tapi baru kenal lewat sosial media, nggak pernah ketemu. Energinya dia lebih pasif. Ketika berkenalan di sosial media, tapi dia tidak ada etikat untuk bisa bertemu dengan kamu, ini mengindikasi bahwa orang itu memang secara fisik belum mampu atau belum berani untuk bisa bertemu langsung dengan kamu. Banyak sekali yang dia pertimbangkan atau dia pikirkan. Ketika ngejalanin sebuah hubungan seperti itu, sahabat kebahagiaan, alangkah baiknya cobalah kalian jangan terlalu baper dulu atau menaruh harapan bahwa dia meyakinkan aku lain sebagainya. Nggak usah. Lebih baik dianggap aja, oh itu adalah teman curhatku saja. Karena Kevin lihat untuk energi orang tersebut ya, orang baru yang baru kenal lewat sosial media, ini untuk pergerakannya justru kurang bagus ya, sahabat kebahagiaan. Dan orang baru yang Kevin lihat di sini ciri-cirinya adalah benar-benar nyata loh, benar-benar nyata, udah pernah bertemu juga. Dan dia akan menghibur kamu jauh lebih dalam lagi ya, sahabat kebahagiaan. Oke, ada energi apa lagi yang muncul? Kita cek. Kita bertemu di kartu Six of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Oke, Six of Swords ngajak refreshing. Kalau di dalam kartu tarot ya, Six of Swords ini memiliki makna tentang sebuah perjalanan atau move. Quality time yang akan dia berikan adalah ngajak jalan-jalan sahabat kebahagiaan. Dan ini juga bisa masuk juga ke ranah
hubungan suami istri ya, hubungan berkeluarga dan lain sebagainya. Ada sesi liburan juga di sini. Mudah-mudahan liburannya ini bisa memberikan kualitas yang baik ya. Kalau misalkan suasana hati kamu nggak nyaman nih, liburan sama dia itu tidak akan pernah menghasilkan apapun. Jadi lebih baik untuk sahabat kebahagiaan, mood kamu itu dijaga. Mood kamu itu dijaga. Ketika dia ngajak liburan sama sahabat kebahagiaan, ini justru akan berkualitas. Kamu mau diajak liburan kemanapun tapi moodnya nggak bagus, ya udah, sahabat kebahagiaan itu justru tidak akan memunculkan tentang kualitas yang baik ketika ngejalin hubungan sama dia. Apakah cinta sahabat kebahagiaan ini terbagi-bagi sehingga untuk bisa merasakan tentang kualitasnya bersama pasangan kamu itu kurang mendapatkan feel-nya. Kenapa seperti itu? Karena gairah kamu tuh berkurang. Oke, selanjutnya kita cek lagi untuk energinya. Ada kartu Nine of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Oke, Nine of Pentacles ini adalah simbol dari penerimaan ya, simbol dari penerimaan. Bagaimana hal-hal tersebut ini bisa saling berkesinambungan ya. Tapi Kevin lihat sih, bukan kamu terus yang kasih uang atau kamu yang modalin untuk orang barunya, ini bukan. Justru dia ada energi penerimaan ya, ada energi finansialnya dia yang dia berikan kepada kamu, istilahnya gantian gitu loh. Kemarin kan Kevin dia tuh baca energi sahabat kebahagiaan tuh jelek banget ya. Justru sahabat kebahagiaan tuh yang ngeluarin duit terus. Tapi ini orang barunya justru lebih baik sih, lebih baik dan lebih positif dan nggak morotin duit kamu. Oke, quality time selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Two of Pentacles ya, sahabat kebahagiaan. Hubungan ini nggak bisa dipaksain ya, nggak bisa dipaksain untuk harus ini, harus itu, nggak bisa dipaksain. Kalau misalnya dipaksain, dia pasti akan lebih berkata tidak. Jadi yang namanya cinta itu jangan buru-buru mengiyakan karena baru kenal 2 minggu akhirnya mengiyakan hubungan itu. Ya nanti kalian akan tahu sendiri bagaimana karakternya dia, bagaimana karakter kamu. Lebih baik tentang waktu yang dia berikan sama kamu untuk lebih berkualitas lagi, mengenalin satu sama lain, dan lebih baik sama sahabat kebahagiaan di sini untuk bisa berinteraksi lebih dari ranah komunikasi. Jaga terus komunikasi kamu sama dia agar keintiman itu terjaga. Ketika komunikasi kamu terjaga di sini, maka dia akan memberikan sebuah quality time yang jauh lebih banyak ketimbang orang di masa lalu kamu. Orang di masa lalu itu hubungin kamu itu kayak mut-mutan gitu ya. Kamu chat pagi, dibalesnya malam-malam. Itu pasti udah moodnya tuh udah nggak enak banget, buat bales aja udah kayak males banget gitu ya. Justru orang baru ini akan memberikan suasana yang bagus ya, sahabat kebahagiaan. Dia tahu dan dia akan memberikan sebuah komunikasi yang positif juga untuk sahabat kebahagiaan. Tidak membuat sahabat kebahagiaan itu nungguin dia. Terutama nungguin kapan sih dia balas chattingku. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ini kartunya nggak kelihatan ya di bawah. Energi selanjutnya di sini ada kartu Strength, sahabat kebahagiaan. Oke, sabar dan sadar. Yang kemarin sabar banget ya. Ternyata kesabaran kalian ini membuat sahabat kebahagiaan ini jauh lebih menyadari dan melepaskan seseorang yang toksik ya. Ketika dihadapi dengan orang baru ini justru akan memberikan sebuah kesabaran yang cukup positif untuk sahabat kebahagiaan ya. Bahwa kemarin kalian tuh udah sabar sama orang lain yang tidak menghasilkan apapun. Justru energi baiknya ini, karma baik datang sama kamu. Kamu dihadapi orang yang benar-benar sabar sama kamu dan ngertiin kamu. Meskipun mungkin sahabat kebahagiaan kurang tertarik pada dia, kurang ada rasa kliknya sama dia, tapi dia bisa memberikan harapan positif terhadap sahabat kebahagiaan ya. Karena dia masih tetap stay dan masih bisa nungguin kamu kapanpun saja. Oke, ada kartu Five of Swords, Staycation. Five of Swords di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang quality time ya. Quality time, bagaimana kamu dengan dia itu ngejalin sebuah keintiman, saling beristirahat bareng-bareng di sini, mendalami isi hati dan ketenangan ya. Orang ini justru akan memberikan sebuah ketenangan yang cukup positif ya. Dan Kevin lihatnya paling masuk banget ini, masuk ke energi cinta spiritual. Jika sahabat kebahagiaan yang memiliki cinta spiritual yang kemarin Kevin bahas ya, kalian terkoneksi di orang tersebut di cinta spiritual. Di bulan Juli ini ada hal yang sifatnya adalah menenangkan kamu. Energinya lebih menenangkan. Waktu yang dia berikan sama kamu ini justru akan jauh lebih baik lagi dan menenangkan energi kamu di sini, bahwa kamu ngerasain bahwa dia itu bisa membuat kamu semakin nyaman. Ini lama-lama sahabat kebahagiaan akan ngerasa bahwa dia adalah kebutuhan cintaku, bukan orang yang aku inginkan, tapi adalah sebagai kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu pasti akan selalu melengkapi satu sama lain.
cinta spiritual masuk banget. Oke, selanjutnya di sini ada kartu The Emperor, sahabat kebahagiaan. The Emperor ini adalah simbol tentang kekuasaan, simbol tentang bagaimana dia ini bisa memanage tentang kapan waktu yang bisa dia berikan sama kamu. Meskipun sibuk, meskipun orang itu banyak sekali kerjaan dan lain sebagainya, dia bisa memberikan atau menyisihkan waktunya untuk diri sahabat kebahagiaan. Jadi sahabat kebahagiaan nggak usah terlalu banyak nuntut ya. Kalau misalkan dia lagi sibuk kerja atau apa-apa, nggak usah terlalu banyak nuntut, karena dia tahu kok waktu yang akan dia berikan kepada kamu. Dia tahu kapan datangnya dan kapan dia akan menghadirkan itu semua. Karena dia itu sebenarnya memikirkan kamu bagaimana dia akan memberikan waktunya untuk sahabat kebahagiaan. Gak usah terlalu ngoyo ya kepada orang baru kamu di sini, karena dia juga ngerencanain untuk bisa terhubung bersama sahabat kebahagiaan ya, terutama dari quality time-nya. Oke, ternyata energi di bulan Juli ini cukup positif ya. Kevin seneng nih energinya orang baru ini memberikan warna yang bagus dan yang healing juga. Dia bisa menyembuhkan dari healing kamu. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang trauma, yang trauma ngejalin sebuah hubungan, kalian lagi healing, lebih baik fokus pada diri sendiri ya. Karena hal ini, orang baru ini juga akan mempengaruhi kondisi mood kamu, kondisi emosional kamu. Kalau misalkan mood kamu, emosional kamu gak bagus, lebih baik jangan dulu, stop dulu ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun. Kalian fokus dulu ke luka batin kamu, healing kamu dulu. Kalau sudah benar-benar kamu udah menerima diri kamu, menerima keadaan, yaudah kalian boleh ngejalin hubungan dengan orang baru. Karena resikonya ngejalin dengan orang baru ini ada energi Emperor ya, bahwa sahabat kebahagiaan akan menuntut kapan dia memberikan waktu untuk aku, kapan dia memberikan waktu untuk aku. Padahal dia juga sudah merencanain sih, tapi karena energi tergesa-gesa, terburu-buru di situ, ini membuat hubungannya nggak nyaman. Untuk kalian yang healing dan masih ada rasa trauma, lebih baik tahan. Jangan buru-buru ngejalin hubungan dengan orang baru dulu ya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada kartu Ace of One. Ace of One ini adalah zodiak-zodiak berelemen api. Elemen api ini masuk ke energinya Aries, Leo dan juga Sagittarius. Eight of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Hai, Gemini hadir kembali. Lalu The Magician ini adalah Mercurius. Mercurius itu paling kuatnya masuk ke energinya Gemini dan juga Virgo. Gemini muncul kembali. Ada kartu King of Cup. King of Cup ini masuk ke energinya Pisces ya. Pisces hadir di sini. Ada The Hierophant masuk ke elemen tanah. Elemen tanah ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu Strength, energinya Leo ini masuk ya. Ada Leo 2 lagi. Five of Swords masuk ke energinya Libra. Ada kartu The Emperor masuk ke energinya Aries. Ada kartu Nine of Pentacle. Nine of Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Virgo 2 kali ya. Lalu ada kartu Two of Pentacle ke Capricorn. Capricorn muncul. Ada kartu Two of One masuk ke energinya Aries. Ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle ini adalah zodiak berelemen tanah. Elemen tanah paling kuatnya ini masuk ke energinya Capricorn. Capricornnya terkuat adalah Capricorn dekan pertama, dekan kedua. Transisinya masuk ke Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu Six of Swords. Six of Swords ini masuk ke energinya Aquarius ya. Aquarius paling kuat di sini. Dan Two of Pentacle masuk ke Capricorn. Emperor udah ya. Aries ya. Lalu untuk signifikator kita ada kartu 10 Pentacle. 10 Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Yang paling banyak, yang paling berkesan di sini untuk zodiaknya yang mungkin bisa memiliki quality time yang bermakna, Kevin masukkan di sini adalah Gemini dan juga energinya si Virgo. Gemini, Virgo, kamu memiliki quality time yang cukup bagus ya bersama orang baru kamu di sini. Ini bisa energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Jadi siapa sih zodiak yang beruntung di bulan Juli ini yang notabene berkaitan dari quality time masuk ke Gemini sama Virgo. Karena dari energinya di sini Gemini Virgo itu mendapatkan komunikasi yang cukup positif. Dan untuk zodiak-zodiak lain yang Kevin sebutkan ini juga memiliki keberuntungannya masing-masing ya. Tapi peran yang paling beruntung di sini ini jauh ke kedua zodiak ini. Oke, kita cek untuk inisial namanya. Ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Untuk inisial namanya di sini ada huruf E untuk Eko, lalu ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya di sini ada huruf F untuk Fanta, ada huruf U untuk Ultra, lalu selanjutnya di sini ada huruf X untuk Christmas. Ada huruf Q untuk Queen ya, lalu ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk Hotel. Lalu selanjutnya ada huruf Y untuk Yama, ada huruf I untuk India.
Selanjutnya di sini ada huruf R untuk Romeo, dan selanjutnya di sini ada huruf K untuk Korea. Ini beberapa inisial nama yang energinya itu cukup bagus, terutama dari ranah quality time. Kata kuncinya di sini adalah orang baru. Orang baru karena ada energi gairah yang bermakna. Dan untuk zodiak yang beruntung, istilahnya dia mendapatkan Wheel of Fortune-nya ini masuk ke Gemini sama Virgo. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.